Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, coba kita lihat dan kita perhatikan bersama judul yang dibuat oleh non-muslim ini. Yang pertama, Kiai dan Ustadz kaget hilang jiwa. Orang yang mereka kenal berdakwah untuk Islam kini menjadi misionaris memberitakan keselamatan oleh Yesus. Di dalam deskripsinya ditulis seperti ini, dulu berdakwah untuk Islam, sekarang menjadi misionaris untuk Kristus, murtadin, menggila Islam ketakutan. Na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwan, yang pertama kita bisa melihat judul yang sangat kontras ini. Katanya Kiai dan Ustadz kaget karena hilang jiwa. Apa yang harus dikagetkan? Kalau saja engkau ingin murtad atau kalau misalkan ingin keluar daripada Islam, maka kami sejatinya tidak merugi dengan hal itu. Justru orang yang kemudian murtadlah yang akan rugi dan menyesal di akhirat kelak. Baik ikhwah, kemudian kita bisa melihat di tulisan kuningnya, orang yang mereka kenal berdakwah untuk Islam kini menjadi misionaris. Siapa yang kenal kepadanya? Sedikit pun kita tidak mengenalnya. Bahkan sekarang menjadi misionaris, siapa yang kenal dengan orang tersebut? Ya, karena memang orang itu tidak terkenal. Begitu kira-kira ya. Bahkan di sini ya, di deskripsinya ditulis menggila, murtadin menggila Islam ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan? Baik ikhwan, itu adalah judul yang dibuat oleh non-muslim. Ternyata non-muslim ini sudah memberikan kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu, yang katanya pendakwah itu, yang menyampaikan Islam itu, yang sekarang menjadi misionaris itu, ternyata pernah memberikan kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu. Namun sebelum kita ke sana, kita akan melihat pemilik dari channel ini yang bernama Yeremia Sumegar, di mana orang ini akan menampilkan kesaksian yang katanya dulu pendakwah, sekarang menjadi misionaris. Baik, silakan ya, kita akan saksikan bersama videonya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semakin mengerikan. Semakin mengerikan. Para murtadin. Para murtadin. Mereka dulu adalah seorang yang sangat taat, sangat taat. Bahkan mereka seorang yang sangat setia dalam menjalankan agama mereka, tuntutan di dalam agama mereka. Mereka begitu sangat. Itu opening dari videonya ya. Jadi orang ini memberikan narasi bahwa yang keluar dari Islam itu orang yang taat, orang yang melakukan ajarannya. Bahkan di judulnya ditulis adalah sebagai pendakwah. Bahkan di deskripsinya ditulis murtadin menggila Islam ketakutan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ternyata ya orang yang kemudian ditampilkan di sini oleh pemilik channel yang bernama Yeremia Sumegar ini pernah memberikan kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu dengan judul Saat Muslimah Merasa Putus Asa, Yesus Datang untuk Menyelamatkan. Di dalam Islam tidak ada harus kemudian kita putus asa, karena Allah berfirman, jangan sekali-kali engkau berputus asa, karena rahmat Allah itu sangat luas. Jadi kita di dalam Islam dilarang untuk berputus asa, karena sifat yang putus asa itu melekat di dalam diri syaitan laknatullah alaih. Makhluk yang putus asa itu yang pertama adalah orang-orang yang tidak percaya akan Allah, yang kemudian yang kedua adalah syaitan laknatullah alaih. Itulah makhluk-makhluk yang berputus asa sejatinya. Nah, yang bilang kita akan lihat orang ini yang memberikan kesaksian di channel Yusuf Manubulu, yang katanya pendakwah, yang katanya taat di dalam agamanya. Silakan. Waktu saya tertidur, jadi modalkan mimpi ya. saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Kotor kakinya. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Utuh satu badan. Kotor sekali. Kotor. Dia pakai kolor. Pakai kolor. Ya banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Baik, sahabat Asik Ngaji, kalau misalkan kita melihat dari kesaksian yang dibangun oleh ibu ini, ternyata ibu ini dulunya adalah seorang yang berputus asa. Jadi sangat kontras, bertolak belakang dengan ajaran Islam. Katanya pendakwah, katanya taat agama, kemudian dia paham terhadap agama. Bahkan seorang pendakwah, bayangkan, seorang pendakwah masa putus asa gitu ya. Karena apa? Karena pendakwah itu tentunya akan tahu ayat Allah yang kemudian firmankan itu. Allah sudah nyatakan, jangan sekali-kali engkau berputus asa.
Nah, orang ini berputus asa, sehingga pada akhir kisahnya orang ini juga menikah dengan non-muslim, begitu ya. Dan di satu waktu orang ini bermimpi didatangi Yesus dengan kemudian pakaiannya kotor. Kemudian, mohon maaf ya, ibu ini yang mengatakan ya, secara jelas ibu ini mengatakan bahwa ternyata Yesus itu kakinya katanya datang dengan kaki yang kotor, kemudian badannya pun juga kotor. Kemudian ibu ini bersaksi ya, jadi sekali lagi ini ibu ini bersaksi katanya pakai kolor dan lain sebagainya. Kita tidak mengetahui dan kita tidak urusan dengan apa yang kemudian disaksikan oleh ibu ini, karena sejatinya kita jangan mencampuri keyakinan ibu ini. Kita tidak boleh mencampuri keyakinan ibu ini, kafilah. Itu hak prerogatif masing-masing. Itu hak masing-masing. Silakan mau berkesaksian anu dan lain sebagainya. Itu hak ibu ini yang kemudian memberikan kesaksian. Kita tidak mempermasalahkan itu. Akan tetapi, kalau misalkan kita melihat judul yang ada, yang dinarasikan oleh non-muslim, katanya pendakwah taat agama, melaksanakan kepercayaan di dalam Islam dengan tuntunan yang ada. Nah, hemat kami, ini keliru. Karena sudah membawa-bawa Islam, karena sudah membawa-bawa pendakwah dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita luruskan. Adapun ibu ini memberikan kesaksian, katanya Yesus datang dengan tidak memakai baju atau kemudian hanya memakai kolor, kemudian kakinya kotor dan sebagainya. Itu urusan ibu ini, silakan. Dan kita sebagai umat muslim tidak mempercayai itu. Silakan, itu hak ibu ini. Tapi sekali lagi, rasa-rasanya kalau misalkan sudah disangkut pautkan dengan kiai dan ustadz kaget karena hilang jiwa, atau kemudian di bawahnya sudah dikatakan murtadin menggila, Islam ketakutan. Siapa yang ketakutan di sini? Kemudian yang ditampilkan adalah orang yang berputus asa, ya Allah. Nah, ini yang rasa-rasanya kita harus meluruskan. Dan orang ini ya ternyata kita sudah bongkar ya. Orang ini bernama Yani. Tetapi di channel-channel atau di video-video yang ditampilkan itu, orang ini katanya bernama Christine. Kita tidak tahu ya, tetapi di sini namanya adalah Yani. Nah, alhamdulillah sampai tasik gaji. Jadi itu video yang bisa kita tampilkan dan kita sampaikan, sekaligus kita meluruskan apa yang kemudian disalahpahami oleh orang yang membuat judul dengan ya ini hiperbola ya, alhamdulillah. Jadi diada-ada, dan ini mungkin boleh masuk ke ranah fitnah, karena kiai ustadz ngapain harus kaget gitu ya. Ngapain harus kaget, apalagi backgroundnya adalah orang yang putus asa kemudian nikahi dengan seorang laki-laki non muslim begitu. Ngapain harus kaget? Ngapain harus kaget? Kita sebagai umat Islam tidak rugi sedikit pun ketika ada orang yang kemudian keluar daripada Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yartadid minkum an dinihi falyamut wa huwa kafir." Barang siapa yang keluar daripada Islam dan dia mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan secara tegas bahwa orang tersebut akan kekal di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kami menyampaikan ini atas dasar cinta sayang kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat ngaji, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.